Shalom adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali KFB bisa berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna tanggal 19 Desember 2021. Tanpa terasa ya adik-adik, kita sudah masuki minggu keempat Advent, setelah itu kita akan masuk dalam Hari Raya Natal. Ya, kita akan bersama-sama untuk memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita akan berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Pelkat PT. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita setelah kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PT. Kita tetap berdiri, kita puji nama Tuhan Yesus, Gita Sorga bergema. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan hanya kepadamu, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Sangat berterima kasih kami ya Bapa atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang sepekan. Dan pada hari Minggu ini dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna kami kembali datang untuk beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Boleh jadi hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terpuji nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersama-sama tetap berdiri, kita akan membaca pujian Mazmur kita yang terambil dari Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Mazmur 15 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Kalau sudah kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya.
Demikian pembacaan Mazmur, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Kak Gisel, kita sama-sama sekali lagi kita puji Tuhan dari lagu Kasih dari Tuhanku. Shalom adik-adik teruna yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Kita akan persiapkan pembacaan Alkitab kita yang terdapat dalam Yesaya pasal yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Sekali lagi pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Yesaya pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini ya Tuhan. Kami masih bisa beribadah bersekutu ya Tuhan. Walaupun masih dalam online ya Tuhan, masih di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan mau memberkati ya Tuhan ibadah ini. Dan pada saat ini kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini bisa kami masuk ke dalam hati dan pikiran kami dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah menjadi doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jika adik-adik sudah menemukan, kakak jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Yang diberi perikop, Sion sebagai pusat kerajaan damai. 1, 2, 3. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari firman Tuhan dari Yerusalem ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, shalom adik-adik. Pada saat ini kita akan merenungkan akan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Untuk tema renungan kita pada saat ini yaitu berjalan dalam terang Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam isi pembacaan Alkitab kita mengupas dulu mengenai latar belakang dari Yesaya ini. Nah, adik-adik, Yesaya adalah seorang nabi yang hidup di kerajaan Yehuda. Nah, di sini di pembacaan Alkitab kita saat ini berbicara tentang bagaimana Yesaya mengajak umat-umatnya untuk berjalan dalam terang Tuhan. Nah, di sini dalam menjalankan tugasnya sebagai nabi,
Yesaya menegur bangsa Israel karena berlaku tidak adil pada saat itu. Dan bukan itu saja, Nabi Yesaya juga menegur dengan keras penyelewengan di bait Tuhan terkait korban-korban penyembahan-penyembahan berhala. Nah, adik-adik, di sini juga bisa kita lihat di pembacaan Alkitab Yesaya pasal 2 ayatnya yang pertama, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Nah, di sini nih dijelaskan bahwa firman Tuhan kita ini adik-adik diajarkan untuk selalu taat kepada Tuhan Yesus dan berjalan menurut perintah yang sudah Tuhan terapkan. Nah, dari sini juga kita memperdengarkan suara kenabian kepada segenap lapisan masyarakat dan pemimpin-pemimpin pada saat itu. Nah, di Yesaya ini memperingatkan bangsa Israel tentang hukuman bagaimana pada saat itu umat Tuhan menyangkal Tuhan Yesus dan pada saat itu dia tidak komitmen terhadap apa yang sudah dia janjikan. Peringatan Nabi Yesaya pada saat itu diabaikan oleh bangsa Israel dan di mana di situ terjadilah kenyataan bahwa peringatan Tuhan dialami oleh bangsa Israel pada saat itu, di mana Babel mengalahkan Yehuda dan menghancurkan Yerusalem serta banyak orang Israel pada saat itu dibuang ke Babel. Nah, adik-adik, Yesaya tidak saja menyampaikan penghukuman Tuhan pada saat itu, melainkan ia juga menyampaikan bahwa penghiburan dan pengharapan yang nyata itu adalah daripada Tuhan saja. Nah, di sini di dalam pembacaan Alkitab kita ini mengajarkan bahwa kesalahan yang sudah kita perbuat itu bisa Tuhan ampuni apabila kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan datang kepada Tuhan. Nah, baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam pembahasan dari isi Alkitab. Di dalam ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga ini menjelaskan bahwa banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya." Nah, di ayat Alkitab ini menjelaskan bahwa kalau kita selalu berpegang kepada Tuhan dan kita selalu taat kepada Tuhan, Tuhan akan mengajarkan apa yang ia kehendaki untuk kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terutama bagi adik-adik teruna yang ada di rumah, apabila adik-adik selalu rajin berdoa, beribadah, bersekutu, itu juga termasuk yang membuat hati Tuhan senang, sehingga Tuhan akan selalu memberkati adik-adik yang selalu ada di rumah pada saat ini. Nah, adik-adik teruna, pada waktu akhir zaman rumah Tuhan akan berdiri tegak di atas gunung dan berkata di tempat yang paling tinggi serta mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Nah, di sini dinyatakan bahwa kemuliaan Tuhan yang mengatasi segala sesuatu, termasuk simbolis ini kehendak menunjukkan kemuliaan Tuhan yang nyata bagi kehidupan kita sehari-hari. Dalam ketinggiannya, Sion akan menjadi pusat perhatian segala bangsa. Bangsa-bangsa itu akan berduyun-duyun datang ke Sion. Nah, kita masuk dalam ayatnya yang keempat, menjelaskan bahwa di sini tertulis ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. Nah, di sini dibicarakan bahwa Tuhan Yesus itu selain menjadi guru bagi adik-adik sekalian, dia juga akan menjadi hakim apabila adik-adik sering membuat ia kecewa dan membuat kesalahan yang bukan menjadi aturan dari Tuhan Yesus. Nah, dan kita lanjut untuk maka mereka akan menempa pedang-pedang menjadi mata bajak dan tombak-tombak menjadi pisau pemangkas. Nah, di sini menjelaskan bahwa pedang-pedang itu menjadi mata bajak dan tombak-tombak menjadi pisau pemangkas itu bahwa semua yang kita alami itu akan berdampak bagi kehidupan kita sehari-hari, dan apabila kita melakukan semua itu dengan baik, kita akan menabur apa yang sudah kita perbuat. Dan kita lanjut pada ayatnya yang
kelima menyatakan bahwa gambaran tentang Sion yang indah ditutup dengan himbauan atau ajakan kepada keturunan Yakub. Nah, maksudnya bangsa Israel untuk berjalan dalam terang Tuhan, maksudnya agar bangsa Israel selalu dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Nah, di sini juga selain bangsa Israel diajarkan kepada adik-adik sekalian dalam menjalani kehidupan adik-adik sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun, itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di situ agar supaya adik-adik selalu dilindungi oleh Tuhan dan apa yang adik-adik inginkan selalu diturutin oleh Tuhan Yesus apabila kita selalu berkomitmen kepada Tuhan. Dan kita lanjut untuk pada akhir zaman hanya Tuhan yang akan dimuliakan, semua bangsa akan datang untuk menyembah kepada Tuhan, serta akan kerinduan untuk mendengar ajaran kehendak yang menjadi pedoman dalam hidup. Nah, di sini sudah terbukti bahwa pada akhir zaman semua pasti akan memuliakan Tuhan apabila umat-umatnya selalu setia kepadanya dan tidak membuat Tuhan kecewa. Kedamaian akan dialami oleh semua umat Tuhan, nah, baik adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di sekeliling adik-adik sekalian. Nah, pada akhir zaman semua bentuk peperangan tidak ada lagi. Semua akan menikmati kebaikan Tuhan dalam hubungan yang indah dengannya. Nah, bisa adik-adik bayangkan bagaimana jika hubungan kita selalu indah dengan sesama kita dan dengan orang tua kita, keluarga kita, pasti semua akan harmonis. Nah, di sini diajarkan bahwa bentuk aplikasinya itu manusia disadarkan bahwa pada akhir zaman nanti hanya Tuhan yang memerintah dunia. Ini pemerintahan yang sangat ditinggikan dan dimuliakan itu hanyalah Tuhan saja. Dan semua bangsa tanpa terkecuali akan datang sujud menyembah serta dengan patuh mendengar semua ajaran-ajaran dari Tuhan. Di sini mengajarkan adik-adik untuk selalu patuh terhadap ajaran dari Tuhan dan selalu mendengarkan apa yang sudah orang tua katakan, dan itu sebagai wujud bahwa adik-adik selalu mendengar kata-kata dari Tuhan. Dan selanjutnya juga di sini mengajarkan bahwa hendaknya dalam hidup ini adalah taatan dan kesetiaan kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Dan dengan demikian mereka akan mendapatkan kesempatan untuk menikmati kedamaian. Nah, jika adik-adik sudah taat dan setia, pasti di situ timbullah sebuah kedamaian. Dan di situ kita pasti merasa sangat senang karena hidup kita selalu diliputi dengan kedamaian, tidak gelisah, dan Tuhan selalu beserta kita. Nah, teruna yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini haruslah kita mengajak teman-teman kita apabila kita sudah menjadi teruna yang selalu taat kepada Tuhan. Marilah kita selalu mengajak teman-teman kita yang mungkin masih dalam kebingungan dan masih dalam keluarganya serta orang-orang yang dekat dengan dia untuk selalu taat dan setia pada Tuhan sampai selama-lamanya. Dan di situ kita diajarkan bahwa adik-adik harus menjadi garam dan terang dunia di sekeliling adik-adik sekalian. Dan untuk kesimpulan dari pembacaan Alkitab kita yaitu Tuhan menginginkan adik-adik semua untuk berjalan dalam terang Tuhan dan selalu taat kepada Tuhan baik dalam susah maupun duka maupun senang, dan kiranya adik-adik selalu berpegang kepada Tuhan. Demikianlah khotbah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini kita akan bersyafaat bersama. Kakak ajak adik-adik untuk kita berdoa bersama, bersyafaat untuk gereja, bangsa dan negara kita, dan untuk sekeliling kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah siang maupun malam, terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tadi kami sudah membaca Alkitab ya Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dengarkan ya Tuhan, tidak lalu begitu saja ya Tuhan, melainkan bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk pelkat persekutuan teruna ya Tuhan, baik dari kakak-kakak pengurus ya Tuhan,
Kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati pelayanan kakak-kakak pengurus ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan untuk program-program yang telah tersusun ya Tuhan bisa dijalankan dengan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan pada saat ini kami berdoa juga buat adik klien yang ada di rumah masing-masing ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati adik-adik yang ada di rumah ya Tuhan. Baik pendidikan, kesehatan ya Tuhan, kiranya Tuhan yang akan selalu memberikannya. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami memberi syafaat berdoa ya Tuhan untuk orang-orang sakit ya Tuhan yang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang akan selalu menjamah mereka ya Tuhan, memberkati obat-obatan yang mereka konsumsi ya Tuhan. Kiranya mereka bisa mendapatkan kesembuhan hanya daripada-Mu saja. Dan pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-Mu ya Tuhan Yesus, untuk khususnya gereja GPIB Immanuel WR Supratman ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati ya Tuhan, baik dari Bapak Pendeta, majelis ya Tuhan, PAMJ ya Tuhan, dan pengurus-pengurus yang terlibat dalam gereja ini, unit misioner. Kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati ya Tuhan, dan kiranya program-program yang ada di gereja ini ya Tuhan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan uluran tangan-Mu yang ada di luar sana ya Tuhan, baik yang terkena bencana alam, yang terkena COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menjamah mereka ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang akan selalu bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Tutup bungkus mereka dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk hari besok kami akan merayakan hari Natal ya Tuhan. Kiranya Tuhan program-program baik dari pelkat-pelkat dan dari gereja ya Tuhan bisa berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan yang akan selalu mengikut sertakan orang-orang yang ada di gereja ini ya Tuhan untuk menjalankan tugas dengan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih ya Tuhan. Dan inilah menjadi doa syafaat kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, dan pada saat ini Tuhan kami akan sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. KP akan sampaikan beberapa hal sebelum kita masuk dalam pemberian persembahan. Adik-adik bisa memberikannya secara tunai dengan cara memasukkannya ke dalam amplop dan menitipkannya kepada orang tua untuk diserahkan langsung ke gereja. Atau jika orang tua adik-adik mempunyai m-banking atau dompet pulsa, adik-adik dapat memberikannya dengan cara men-scan barcode dan mengikuti langkah-langkah yang akan ditampilkan pada layar saat ini. Masukkan nominal persembahan yang akan diberikan dan tambahkan angka 5 di belakang nominalnya. Sebagai contoh, kalau misalnya 1.000, di bawah belakangnya angka 5 untuk persembahan persekutuan teruna. Sambil memberikan persembahan, kita puji nama Tuhan dari lagu Dari Pulau dan Benua. Dari pulau dan benua, 1, 2, 3. Bagi
Kita masuk dalam doa persembahan. Sebelumnya kita berdiri bersama-sama adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah berikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan dari berkat yang sudah Kau berikan kepada orang tua kami. Biarlah persembahan yang sudah kami berikan itu Tuhan berkati, sehingga dapat menjadi pelayanan dalam kehidupan di gereja, baik pun di masyarakat ya Tuhan. Dan berkat yang masih tersisa bagi orang tua kami, Tuhan juga yang akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Kita sama-sama sebelum mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, Kak Evi mengucapkan banyak terima kasih untuk Kak Gisel sebagai pelayan firman pada siang hari ini. Kemudian untuk kakak-kakak yang sudah mengiringi musik dan pujiannya sebagai kantoria, dan Kak Evi mengharapkan agar adik-adik sekalian tetap selalu setia untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Baiklah, adik-adik yang Tuhan kasihi, mari kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bersama-sama kita puji nama Tuhan Yesus dari Gita Bakti 277, firman Tuhan sudah kau dengar, dan akan diakhiri dengan doa berkat oleh Kak Gisel. Mari kita puji Tuhan. Adik-adik teruna yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.